Bayern Munich akan pulangkan Joao Cancelo ke Manchester City. Bayern akan mempertimbangkan untuk mempermanenkan Cancelo apabila Man City bersedia menurunkan nilai klausul permanen sang fullback. Bayern Munich dilaporkan akan mengabaikan opsi transfer permanen Joao Cancelo di penghujung musim 2022-2023. Seperti diketahui, The Bavaria mendatangkannya sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer Januari lalu dari Manchester City dengan kontrak hingga akhir musim. Dalam kesepakatan yang dibuat kedua klub, ada opsi transfer permanen Cancelo senilai 70 juta euro. Namun kini Bayern sepertinya tidak tertarik untuk menebus klausul yang dianggap kelewat mahal itu. Direksi Bayern akan mendiskusikan dengan Thomas Tuchel pada April atau Mei tentang Joao Cancelo. Itu adalah langkah penting untuk memutuskan masa depan dirinya, kata pakar transfer Fabrizio Romano. Bayern tidak akan mengaktifkan klausul pembelian 70 juta euro. Tidak akan pernah ada kemungkinan itu, jelasnya. Satu-satunya yang akan membuat raksasa Bundesliga tersebut berubah pikiran apabila Man City mau diajak bernegosiasi. Angka 70 juta euro bagi Bayern terlalu tinggi untuk pemain 28 tahun di level Cancelo. Jika pihak The Citizens mau menurunkannya, Bayern bakal mempertimbangkan untuk menjadikan bek sayap Portugal itu sebagai pemain permanen di Allianz Arena. Sejak bergabung Januari lalu, Cancelo telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi, mencetak 1 gol. Namun belakangan dia beberapa kali di bangku cadangkan, termasuk saat rezim Thomas Tuchel dimulai ketika menghancurkan Borussia Dortmund 4-2. Cancelo akan coba merebut kembali posisinya di tim inti Bayern saat berhadapan dengan Freiburg di DFB Pokal malam nanti. Erling Haaland comeback di laga kontra Southampton. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait kondisi Erling Haaland yang mengalami cedera. Apakah kabar tersebut? Pada akhir pekan lalu, Manchester City meraih kemenangan yang sangat memuaskan. Saat menjamu Liverpool di Etihad Stadium, The Citizens berhasil menumbangkan sang rival dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut membuat City terus menempel Arsenal yang masih perkasa di puncak klasemen. Namun terlepas dari kemenangan tersebut, ada satu fakta unik di mana pada laga itu Erling Haaland harus menepi dan hanya duduk di tribun penonton. Haaland sendiri absen karena mengalami cedera pada jeda internasional. Belakangan, Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait kondisi Haaland. Guardiola memastikan kondisi Haaland semakin membaik dan berharap bisa comeback pada laga kontra Southampton pada akhir pekan mendatang. Kondisi Erling Haaland semakin membaik, ujar Guardiola seperti dilansir dari Tribal Football. Pada hari Jumat ia merasa sedikit lebih baik dibandingkan 2 hari sebelumnya. Masih ada 5 hari menuju pertandingan menghadapi Southampton. Semoga dia masih bisa membantu kami seperti yang dilakukannya sepanjang musim ini, pungkasnya. Erling Haaland sendiri menunjukkan penampilan yang mengesankan di sepanjang musim ini bersama Man City. Bahkan striker asal Norwegia itu saat ini telah menjelma menjadi mesin gol baru bagi skuad The Sky Blues. Hingga kini Haaland tercatat sudah mencetak 42 gol dan menyumbang 5 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi. Faktor teman bikin Jude Bellingham bisa berlabuh ke Man City. Jude Bellingham merupakan satu di antara pemain yang banyak diburu klub-klub elit Eropa. Meski mengaku masih betah berseragam Borussia Dortmund, Bellingham bisa saja hengkang ke Manchester City. Saat ini Man City menjadi satu dari 3 peminat utama Bellingham. 2 klub lainnya adalah Liverpool dan Real Madrid. Laporan yang ditulis oleh Fabrizio Romano menyebutkan Manchester City punya satu keunggulan dibanding para peminat lainnya. Man City memiliki sejumlah teman yang sudah dikenal Jude Bellingham. Keunggulan ini bisa dimanfaatkan Manchester City agar pemain Borussia Dortmund tersebut mau pindah. Fabrizio menjelaskan Jude Bellingham punya 2 teman dekat di Manchester City. Mereka adalah Jack Grealish dan Erling Haaland. Berita soal Erling Haaland dan Jack Grealish berbicara ke Jude Bellingham bukanlah sebuah kejutan, ujar dia. Haaland adalah sosok yang ramah. Dia orang yang lucu sama seperti Bellingham. Hubungan dengan keduanya juga bagus, tambahnya. Menurut Fabrizio, kedekatan dengan seorang pemain di calon klub yang akan dituju biasanya akan jadi faktor penentu. Jurnalis asal Italia itu tidak menampik hal yang sama bisa terjadi pada saga transfer Bellingham. Sebenarnya hal semacam ini punya seseorang yang dikenal tidak terlalu memberikan banyak perbedaan.
pemain top lebih suka memilih proyek yang mereka sukai, katanya. Tetapi jika mereka punya teman-teman baik di klub yang akan dituju, itu akan jadi nilai plus untuk dipertimbangkan, ungkapnya lagi. Bellingham punya lebih banyak rekan yang dikenalnya di Man City dibandingkan di Liverpool dan Real Madrid. Kedekatan yang terbangun ini berasal dari rekan-rekannya di timnas Inggris dan ex-rekannya di Borussia Dortmund. Man City saat ini punya 4 pemain timnas Inggris, yaitu Kyle Walker, Jack Grealish, Calvin Phillips, dan John Stones. City juga punya Erling Haaland dan Manuel Akanji yang pernah berseragam Dortmund bersama Bellingham. Man City ingin pertahankan gelar. Ini syaratnya. Man City dikejar waktu untuk mengkudeta puncak klasemen Premier League 2022-2023 dari Arsenal. Menang lawan Liverpool pada Sabtu 1 April 2023 di Etihad Stadium nyatanya belum memperpendek jarak mereka di tabel klasemen. Saat ini Man City masih terpaut 8 poin dengan Arsenal yang memainkan 1 laga lebih banyak. Jarak yang masih jauh akibat Arsenal yang juga tampil apik melawan Leeds United dengan mengamankan kemenangan di Emirates Stadium. Jika kondisi ini terus berjalan hingga akhir musim, maka Arsenal dengan meyakinkan bisa mengamankan gelar juara musim ini. Namun gelandang Man City Bernardo Silva yakin timnya bisa merebut puncak klasemen di saat terakhir. Bagi Bernardo, laga lawan Arsenal di Etihad Stadium pada akhir April nanti menjadi titik balik timnya merebut posisi The Gunners. Namun ada syarat yang harus dipenuhi Man City jika ingin sukses merebut puncak klasemen. Bernardo menempatkan momentum terpenting berada pada 2 laga jelang pertemuan melawan Arsenal. Jika bisa memenangkan laga melawan Southampton dan Leicester City tersebut, Bernardo yakin timnya bisa mengkudeta puncak klasemen. Itu bisa menjadi pertandingan yang sangat penting melawan mereka. Tapi kami memiliki pertandingan besar sebelum itu, Southampton dan Leicester City. Jika kami terpeleset sebelum itu, tidak masalah apa yang terjadi dalam game itu. Menang pun percuma. Teram Bernardo dikutip dari 90 Minutes. Meskipun Southampton dan Leicester City punya kualitas di bawah Man City, kedua tim itu bisa memberikan kejutan. Seandainya Man City gagal menang melawan 2 tim tersebut, para pemain bisa saja putus asa untuk mengejar ketertinggalan poin saat ini.